Halo Mas Bro, kalian mau nggak sih saya bisikin sebuah pekerjaan online yang bisa kalian kerjakan sambilan tapi gajinya jutaan rupiah seperti ini? Gimana? Tertarik dengan pekerjaan ini? Kalau begitu kita akan bahas dari awal hingga akhir sampai kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini dan mendapatkan puluhan juta hanya dari kerja online. Let's go! Ini dia situs pekerjaan online yang saya maksudkan, namanya projects.co.id. Kalau kalian pernah dengar situs ini, that's good. Artinya pekerjaan saya akan jauh lebih mudah karena saya hanya akan jelaskan bagaimana cara daftar, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kalau kalian sudah punya akun di sini, akan lebih bagus lagi karena itu artinya kamu sudah satu langkah di depan dibandingkan teman-teman yang baru kenal. Langsung saja kita lihat apa sih jenis pekerjaan yang ada di situs ini. Di situs ini ada banyak jenis pekerjaan yang bisa kalian temukan. Di video kali ini kita akan fokus menemukan pekerjaan yang berkaitan dengan topik tulis-menulis sesuai dengan judul yang saya berikan. Kita perhatikan di bagian kiri ada menu Writing and Translation. Ini adalah daftar pekerjaan yang bisa kalian temukan dan juga kalian apply. Di sini terdapat beberapa jenis pekerjaan yang spesifikasinya berbeda satu dengan lainnya. Tentunya kalian harus menyesuaikan dengan keahlian yang kalian miliki. Contoh di sini ada artikel blog, kemudian ada juga artikel jurnal ilmiah, lalu ada artikel blog lagi, ada ghostwriter, ada artikel blog dan lain sebagainya. Rata-rata emang artikel blog ya teman-teman ya. Di sini juga ada artikel rewrite, ada juga menulis soal PPK teknis. Walaupun semuanya berkaitan dengan dunia tulis-menulis, tapi ini untuk orang dengan latar belakang yang berbeda, bukan untuk semua orang. Jadi sesuaikan lagi dengan kemampuan yang kalian miliki. Tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke proses pendaftaran terlebih dahulu. Ini akan menjadi petunjuk untuk teman-teman yang belum punya akun di projects.co.id. Nah, yang pertama di bagian atas kita klik menu register. Sekarang masukkan alamat email dan juga username. Jika sudah, klik register. Pendaftaran sudah berhasil, tetapi Anda harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Cek email, kemudian temukan email dari projects.co.id. Selamat bergabung di projects.co.id. Kita klik, lalu lakukan verifikasi. Klik yang ada di bawahnya, kita klik. Kemudian masukkan nomor handphone. Silakan masukkan nomor handphone Anda yang aktif. Kemudian klik verify. Oke, sudah selesai. Sekarang Anda sudah punya akun di projects.co.id. Nah, tahapan berikutnya adalah kalian harus melengkapi profil. Ini penting karena profil kalian akan menentukan seberapa baik akun kalian dan juga akan menentukan tingkat kepercayaan di calon klien. Lengkapi profil kalian selengkap mungkin. Di bagian self introduction, kalian jelaskan siapa sih diri kalian. Dari mulai misalnya pendidikan, kemudian asal sekolah, lalu pengalaman. Tentu pengalaman menulis ya teman-teman ya. Kemudian jika punya rekam jejak tentang pekerjaan yang berkaitan dengan dunia tulis menulis, maka bisa ditambahkan di sini. Lalu tentu portofolio selain dari pekerjaan, misalnya pernah menulis di website tertentu yang statusnya freelance ataupun kontributor ya, boleh di sini. Jelaskan, gunakan dengan kata-kata yang baik, tersusun rapi sehingga klien juga merasa yakin dengan kualitas kalian. Website jika ada boleh diisikan, kemudian di sini tentu Indonesia. Lalu di sini skill, pilih skill yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Di sini kita pilih content writer. Kalau memang ini ya punya pengalaman di content writer, kemudian copywriter, screenwriting, songwriting, silahkan pilih yang paling relevan dengan keahlian teman-teman. Pastikan relevan ya, karena ini akan menentukan rekomendasi project yang ada di sini, plus juga akan membuat klien merasa yakin bahwa kalian memang punya kompetensi di situ. Oke, kalau sudah tinggal save profile. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung menemukan jenis pekerjaan yang diinginkan. Di Writing and Translation misalnya tadi ya, yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Sekarang silahkan pilih salah satu project yang menurut kalian paling cocok dan paling tepat untuk kalian. Kita akan pilih salah satu.
Nah, di sini juga bisa jadi pertimbangan yaitu publishing budget. Di sini adalah rentang harga yang disediakan oleh si pemilik pekerjaan. Ini 200.000 sampai dengan 500.000. Yang di bawah ada 750 sampai dengan 1 juta. Tapi tentu kalian harus melihat terlebih dahulu spesifikasi yang dibutuhkan. Karena angka ini bisa jadi merupakan angka atau biaya total. Jadi bukan dari satu artikel. Bisa jadi yang di bawah ini adalah biaya dari satu artikel. Coba kita akan cek satu persatu. Di sini tertulis saya membutuhkan copywriter SEO yang bisa membuat konten mengenai hewan peliharaan. Nah, ini juga jadi pertimbangan juga. Apakah topik yang diminta oleh klien mampu Anda kerjakan atau tidak? Kalau kalian merasa tidak mampu dengan tema yang diminta, maka sebaiknya jangan nekat untuk mengajukan diri. Karena itu akan membuat kalian justru terjebak pada tugas-tugas yang membebani diri kalian dan akhirnya hanya akan berdampak buruk. Kalau seandainya kalian merasa tidak mampu dengan topik yang diminta, maka sebaiknya hindari, temukan pekerjaan yang lain yang lebih cocok dengan diri kalian. Mari sekarang kita asumsikan pekerjaan ini cocok untuk kalian dan kalian merasa punya kemampuan untuk mengerjakan proyek ini. Maka tinggal di sini ada 3 tombol yang bisa kalian gunakan untuk menghubungi atau untuk mengajukan atau memiliki pertanyaan lain terkait dengan proyek ini. Misal kalian punya pertanyaan lain, maka bisa gunakan fitur pertanyaan pribadi atau direct message di Instagram atau inbox di Facebook. Bentuknya berupa pesan dan nanti ketika kalian kirimkan maka klien ataupun calon klien akan mendapatkan notifikasi dan dia bisa langsung berikan respon sesuai dengan materi yang kalian pertanyakan. Jika kalian sudah merasa yakin dengan penawarannya dan cocok dengan topik yang diminta, maka langsung saja klik Pledge New Bid seperti ini. Kemudian pada isian amount ini kalian isikan saja nilai yang kalian tawarkan untuk mengerjakan project ini. Di sini rentang budgetnya adalah 200 sampai dengan 500.000. Artinya kalian diperbolehkan mengajukan penawaran dari 200.000 paling rendah sampai dengan 500.000 paling tinggi. Ingat, ini yang dibutuhkan adalah 10 artikel, maka nilai ini adalah nilai total dari 10 artikel yang diminta, bukan per satu artikel. Jangan salah paham ya. Selanjutnya, isikan bagian pesan dengan kalimat-kalimat yang memberikan rasa yakin kepada calon klien. Tentu dengan melengkapi seluruh data yang akan mendukung penawaran Anda. Misalnya dimulai dari 1, sapa dengan baik calon klien. Yang pertama ya, sapa dengan baik dan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, deskripsi diri secara singkat dan lengkap. Yang kemudian, yang ketiga, sertakan hasil pekerjaan sebelumnya. Akan lebih baik jika pekerjaan yang kalian lampirkan adalah rekam jejak pekerjaan yang berhubungan dengan topik yang dibutuhkan oleh klien. Ini yang akan membuat klien merasa lebih yakin bahwa kalian punya pengalaman di topik tersebut sehingga kesempatan kalian untuk dipilih akan lebih besar. Kemudian isi spam checker ini, lalu klik Place New Bid. Nantinya klien akan mendapatkan notifikasi ketika bid kalian sudah dikirimkan. Dan kalian juga akan mendapatkan notifikasi apakah kalian akan terpilih sebagai penulis ataupun tidak. Nah, yang menarik dari situs projects.co.id ini, kalian tidak hanya bisa menemukan pekerjaan baru ataupun proyek baru, kalian juga bisa menawarkan jasa di situs ini. Nah, fitur yang saya maksudkan adalah fitur service. Di sini ada fitur yang memungkinkan kita menjual layanan jasa yang kita kuasai. Kita akan coba lihat beberapa contohnya. Kita browse service. Nah, kemudian kita cari writing and translation. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ada berbagai penawaran jasa yang berhubungan dengan dunia tulis-menulis. Nah, kalau kita lihat, ini artinya bahwa di projects.co.id kita sebagai pencari kerja tidak hanya dapat menemukan pekerjaan ataupun proyek, tapi juga bisa menawarkan diri, menawarkan jasa, ataupun menawarkan kemampuan yang kalian bisa. Baik, sekarang mari kita coba menggunakan fitur layanan penjualan jasa di projects.co.id.
kita langsung self service menunya. Lalu kita pilih gambarnya. Gambarnya silahkan bikin misalnya ya, kita ambil dari Google saja seperti ini. Dan kalau kalian ingin lebih bagus, bisa bikin di Canva dulu. Ini saya cari yang cepat saja, biar cepat. Saya cari di Google ya. Kalau kalian ingin bikin yang lebih profesional, kalian bisa bikin di Canva ataupun di aplikasi sejenis lainnya. Nah, di sini kita bikin saja judulnya, misalnya jasa penulisan artikel SEO pengalaman 10 tahun dijamin ori. Nah, kalimatnya seperti ini, atau kalian bisa menggunakan bahasa pemasaran yang lain yang menurut kalian lebih baik dari ini. Tapi judul ini saya rasa sudah sangat baik, tinggal bagaimana kalian bisa menemukan variasi-variasi yang berbeda. Nah, kemudian di sini silahkan jelaskan seperti apa layanan yang kalian tawarkan. Ini sudah saya bikinkan satu kalimat penawaran yang saya buat beberapa menit yang lalu. Ini saya rasa sudah cukup oke, tinggal misal kalian punya tambahan-tambahan kalimat lain atau versi yang lebih menarik, silahkan saja. Sebagai seorang penulis, saya yakin kalian sudah punya pakem, sudah punya standar untuk membuat kalimat penawaran yang paling oke. Kemudian di sini tuliskan misalnya berapa hari Anda bisa mengerjakan proyek ini. Adalah harga dari jasanya. Kemudian di sini juga kalian bisa membuat paket-paket tertentu, misalnya 10 artikel menjadi 225.000 atau 20 artikel misalnya 425, sehingga harga satuan dan harga paket akan ada perbedaan di situ, sehingga klien juga merasa lebih hemat jika ambil paket. Kemudian tag-nya writing. Nah, kalau sudah, tinggal di save and publish. Jika sudah lolos, akan langsung muncul di bagian service. Nah, dengan adanya dua jenis layanan yang berbeda di project.co.id ini, kalian bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan project ataupun pekerjaan dengan cara memanfaatkan keduanya secara maksimal. Satu, kalian mengajukan diri di project penulisan. Yang kedua, kalian membuka layanan di bagian service. Dengan demikian, kalian akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dari sini. Saya bisa mengerti kalau kalian merasa bahwa mendapatkan pekerjaan di project.co.id ini tidaklah mudah. Tapi sebelum kalian mencoba dengan maksimal, jangan pernah menyerah. Karena rezeki itu bukan datang sendiri, kalianlah yang harus mengejarnya. Satu hal yang harus kalian ingat bahwa mereka yang sudah mendapatkan project ribuan, itu dimulai dari satu terlebih dahulu. Mereka juga pernah ada di posisi kalian, dan kalian juga akan ada di posisi mereka jika kalian punya konsistensi, komitmen, dan dedikasi untuk tidak putus asa dan terus mencoba seperti yang sudah mereka lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berikan inspirasi. Selamat mencoba, semangat, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe, di like dan komen juga kalau kalian ada masukan atau pertanyaan. Terima kasih, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.